Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Gilang Andika Ali. Setelah sekian lama saya nggak buat bikin video sejarah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan tentang salah satu sejarah yang ada pada dunia Islam, yaitu tentang perang salib. Ini guys, ketika teman-teman semua mendengar kata perang salib, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman semua? Ya, saya pun juga yakin teman-teman pasti akan mengatakan bahwa perang salib adalah perang yang bermotifkan agama antara kaum muslimin menghadapi Kristen yang terjadi pada abad pertengahan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali saya akan menceritakan sedikit tentang perang salib yang saya ambil referensinya berdasarkan dari buku Daulah Bani Saljuk karangan dari Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Oke, sebelum mulai saya ingin memberitahu tentang apa sih perang salib tersebut. Kapan sih pertama kali perang salib itu dimulai? Baik, perang salib adalah salah satu perang yang menandakan perang antara umat muslim melawan umat Kristen. Adapun kapankah perang salib itu pertama kali terjadi? Ada dua versi yang mengatakan perang salib pertama kali terjadi sejak dari zaman Rasulullah. Karena sejak zaman Rasulullah pun sudah pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin menghadapi Kristen Romawi, diantaranya di perang Baitul Jandal, peperangan Tabuk, peperangan Yarmuk. Itu adalah pendapat pertama mengatakan bahwa perang salib itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ada beberapa yang kedua mengatakan perang salib itu terjadi ya di abad pertengahan, pada tahun akhir tahun 1900-an, 1090-an. Nah, adapun video kali ini yang akan saya ceritakan adalah tentang motif perang salib yang terjadi pada abad pertengahan. Nah, sebelum saya lanjutkan video ini, teman-teman silakan di subscribe dulu channel YouTube Gilang Andika Ali ini, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai tentang sejarah Islam, terutamanya di perang salib ini. Teman-teman, jadi di dalam buku yang tadi saya tunjukkan bahwasanya motif atau niat mengapa orang Eropa itu ingin menyerang Islam yang ada di timur sebenarnya bukan hanya karena faktor agama. Ada beberapa faktor-faktor lain ataupun tujuan lain yang membuat pasukan Eropa itu seperti Inggris, Prancis, Spanyol dan lainnya ingin menjajah negara-negara Islam. Jadi bila ada yang mengatakan bahwasanya karena faktor agama saja, itu nggak benar. Ada faktor-faktor lain. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang motif-motif apa saja terjadinya perang salib atau mengapa bangsa Eropa ingin mengadakan perang salib pada abad pertengahan. Teman-teman, saat sebelum terjadinya perang salib ini, kondisi Eropa saat itu berada dalam, ya bisa disebut dengan abad kegelapan. Mengapa demikian ya? Masyarakat di sana belum banyak mengenal tentang ilmu kehidupan. Bahkan dikatakan mereka saja tidak mengerti cara mandi dan tidak mengerti cara buang air yang baik gitu. Jadi buang air sembarangan di mana gitu. Sebagaimana kalau mereka mau buang air ya buang air. Kemudian di Eropa teman-teman itu terjadi konflik yang berkepanjangan yang selalu terjadi, yaitu antara Paus di Roma dengan Kaisar Bizantium di Konstantinopel. Jadi antara Katolik sama Ortodoks saat itu yang sebenarnya mereka sama-sama Kristen, tapi mereka terjadi konflik berkepanjangan yang buat Eropa saat itu semakin larut-larut gitu. Nah, belum lagi terjadi konflik antara raja-raja di setiap negara masing-masing seperti itu. Sedangkan kondisi Islam yang ada di timur gak jauh beda, karena pada saat perang salib terjadi ini, Islam itu sedang dipimpin oleh 3 daulah besar, yaitu Daulah Abbasiyah, Saljuk, dan Fatimiyah di Mesir. Dan sama saja teman-teman, ketiga daulah tersebut sedang berada dalam konflik antara berebut kekuasaan, saling berperang antara mazhab dan lain sebagainya. Yang sebenarnya pada saat itu Islam itu yang ada di timur juga sedang berada dalam yang nggak baik sih, kondisi yang sedang konflik. Akan tetapi baiknya ketika saat itu Islam itu sudah mengenal tentang tata krama, mengenal tentang cara hidup yang baik. Makanya banyak dari bangsa Eropa itu datang ke negeri Islam untuk belajar tentang cara kehidupan. Perang salib ini pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II yang memerintah sampai pada tahun 1097, mendekati tahun 1100 Masehi. Ketika itu Paus Urbanus II ini datang ke Prancis. Nah, mengadakan suatu konsili yang dinamakan dengan Konsili Clermont.
Apa yang dikatakan Paus pada saat itu? Ya, Paus berkhutbah di hadapan ribuan, bahkan ratusan ribuan kaum Kristiani dan mengatakan bahwasanya umat Kristiani yang ada di negara Islam di timur sedang berada dalam penindasan, dan makam Al-Masih, makam Yesus yang mereka katakan yang sedang ada di Baitul Maqdis itu sedang berada di tangan umat Islam. Di saat pidatonya tersebut, Paus Urbanus ini pun mengangkat semangat umat Kristiani untuk berperang yang mereka namakan dengan perang suci atau perang salib. Kenapa dikatakan perang salib? Ya, pertama kali dikatakan sebagai perang salib dikarenakan ketika berperang umat Kristiani itu menggunakan tanda salib yang ada di dada ataupun di senjata-senjata mereka. Itulah mengapa dikatakan perang salib. Nah teman-teman, jadi para masyarakat Kristen yang ada di Eropa ketika mendengar seruan dari Paus ini, dia saking bersemangat gitu, ingin mengikuti perang salib, ingin membebaskan Baitul Maqdis dari kaum muslimin, itu kata mereka. Makanya setelah terjadinya konsili ini, Paus pun mengajak semua raja-raja Eropa, Paus pun berkeliling Eropa untuk mengajak setiap masyarakat, entah yang miskin, entah yang kaya, entah yang bisa berperang ataupun enggak, untuk sama-sama menggaungkan perang suci ini, gitu katanya. Untuk mendapatkan banyak prajurit, untuk mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat Eropa. Makanya Paus ini selain menamakan perang salib ini sebagai perang karena agama, juga karena ada motif-motif lain. Yaitu dikatakan Paus juga sejak perkataan ini ketika di Prancis mengatakan bahwasanya negeri Eropa ini sudah sangat sempit kan. Sedangkan negeri yang ada di Palestina sana, di Baitul Maqdis sana, itu negeri yang subur kan. Makanya kita juga harus mencari dunia lain gitu, untuk melanjutkan kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwasanya perang salib itu bukan hanya karena motif agama, karena juga motif sosial, politik, dan lain sebagainya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang ada sekitar 4 motif kenapa bangsa Eropa itu ingin memulai perang salib ke negeri Islam. Ada 4, jadi yang mengatakan satu itu nggak benar. Yang pertama adalah motif agama. Sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, bangsa Eropa ingin menyerang negara Islam dikarenakan satu tujuannya itu ingin membebaskan Baitul Maqdis dan membebaskan makam Yesus Kristus yang ada di Palestina. Makanya bahkan Paus itu mengatakan bahwasanya dia menyebarkan berita hoax, mengatakan bahwasanya kaum muslimin yang ada di timur itu menindas kaum Kristen, menganiaya, menggolimi, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ada berita hoax, tuduhan yang berbohong dari Paus hanya untuk mengajak kaum Kristen itu untuk biar mau berperang. Itu karena motif agamanya. Nah, motif yang kedua teman-teman adalah karena motif politik. Kita tahu pada zaman itu Eropa itu dipimpin oleh raja-raja. Ada raja dari Spanyol, dari Belanda, dari Inggris, dari Prancis, dan sebagainya. Dan salah satu keinginan raja-raja di Eropa ini ingin mengikuti perang salib dikarenakan faktor politik. Mereka ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan tanah dari perang salib tersebut. Nah, dikarenakan ya saat itu Eropa sudah semakin sempit teman-teman, negara yang sudah padat. Makanya maksud atau niat, salah satu niat dari raja-raja di Eropa itu ingin mengikuti perang salib dikarenakan motif politik, ingin mendapatkan tanah daerah kekuasaan. Teman-teman, motif yang ketiga adalah karena motif sosial. Saat itu teman-teman, Eropa ataupun masyarakat Eropa itu hidup dalam berkasta-kasta. Ada namanya kasta raja, kasta perdana menteri, dan juga kasta seorang petani. Di mana kasta seorang petani ini hidupnya selalu menderita. Tugasnya ya melayani kasta yang ada di atas, yaitu kasta seorang pemimpin, seorang raja-raja gitu. Paus ini menggunakan kesempatan dari kaum petani ini. Ya, Paus tahu kaum petani itu hidup dalam penderitaan. Makanya Paus itu menjanjikan kepada kaum petani, jikalau kaum petani ini mau mengikuti perang salib, maka hidup mereka tuh derajatnya akan dinaikkan gitu. Makanya hidup mereka tuh, jikalau mereka mau mengikuti perang salib, hidup mereka tuh nggak akan melarat seperti ini lagi. Itu merupakan janji dari Paus gitu, menjanjikan kebaikan kalau kaum petani itu mau mengikuti perang salib. Dan motif yang keempat adalah teman-teman adalah motif ekonomi. Ini adalah motif terbesar mengapa bangsa Eropa itu ingin menyerang negeri Islam yang dinamakan dengan perang salib, karena faktor ekonomi. Jadi istilahnya teman-teman, motif agama itu hanyalah sebagai pembungkus saja. Sebenarnya motif utama, niat paling besar
Kenapa orang Eropa itu ingin mengadakan perang salib? Karena kan faktor ekonomi. Mereka yang hidup dalam kemaratan, hidup dalam kemiskinan, nggak punya pekerjaan, mereka itu ingin mengikuti perang salib, diantaranya ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan harta rampasan, ingin mendapatkan tanah dan lain sebagainya. Jadi kenapa Paus itu banyak ya menjanjikan tanah-tanah, menjanjikan kekayaan kepada barang siapa yang ingin mengikuti perang salib tersebut. Nah teman-teman, itulah 4 motif mengapa bangsa Eropa ingin menyerang kaum muslimin yang ada di timur. Dikarenakan ada karena motif agama, motif politik, motif sosial, dan motif ekonomi. Masya Allah. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk membaca kembali sejarah, karena sejarah itu penuh dengan misteri, sejarah itu penuh dengan fakta-fakta yang sangat menarik untuk diungkapkan. Sampai ketemu di video-video sejarah Islam Gilang yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.